kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, proses evakuasi pria obesitas dengan berat badan 300 kg di kota Tangerang, Banten berlangsung dramatis. Pria obesitas harus diangkat dengan forklift dan dibawa ke RSUD untuk mendapatkan penanganan medis. Dibawa ke RSUD Kota Tangerang. Petugas berupaya mengevakuasi M. Fajri Rifana, pria 27 tahun, warga kampung Pedurenan, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Kota Tangerang. Fajri tidak dapat bergerak karena mengalami obesitas. Bahkan warga terpaksa menjebol dinding rumahnya agar tubuh Fajri dapat keluar untuk dibawa ke rumah sakit. Petugas juga harus menggunakan forklift untuk mengevakuasi Fajri ke mobil pick-up karena tidak kuat mengangkat tubuh Fajri yang beratnya sekitar lebih dari 200 kg. Sebelumnya Fajri mengeluhkan nyeri di kaki kanannya dan sejak 8 bulan terakhir berat badannya bertambah signifikan sehingga aktivitasnya hanya tidur saja. Setelah dibawa ke rumah sakit, Fajri dalam pengawasan dokter spesialis penyakit dalam dan gizi serta telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Nah, kondisi saat ini pasien sedang dalam pemantauan dokter di rumah sakit kami, dipegang oleh dokter spesialis penyakit dalam, dan sudah dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium maupun radiologi. Saat ini memang kita terus memantau kondisi pasien tersebut, ya. Jadi memang tetap dalam penanganan dokter kami di RSUD Kota Tangerang. Pihak RSUD Kota Tangerang telah membentuk tim dokter khusus untuk menangani Fajri. Sementara untuk biaya pengobatan ditanggung BPJS Kesehatan karena pasien aktif membayar premi. Kita beralih ke informasi lainnya. Rakernas 3 PDI Perjuangan dengan tema fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara telah selesai. Hasil Rakernas disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Dalam Rakernas menghasilkan 17 poin, rekomendasi eksternal salah satunya komitmen memenangkan bakal capres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo. Selain itu dalam Rakernas 3 PDIP juga membahas visi, misi, dan agenda strategis bagi Ganjar serta cawapresnya jika sudah ada yang definitif. Selain itu PDI Perjuangan juga mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo dan akan mendukung serta melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo. Penutupan Rakernas ketiga oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Mari. Rakernas 3 PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja dan hasil-hasil pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2 periode dan menegaskan kesinambungan kepemimpinan, program, dan legasi dari Presiden Joko Widodo dan tidak hanya terbatas pada pemindahan ibu kota negara, hilirisasi industri, pembangunan koridor strategis dan konektografi melalui infrastruktur, serta mempercepat kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dengan memanfaatkan bonus demografi dan terus memperjuangkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Seluruh komitmen keberlangsungan kepemimpinan tersebut akan dilaksanakan oleh PDI Perjuangan dan Presiden terpilih dari partai. Pemirsa, Partai Perindo dan PDI Perjuangan akan menggelar pertemuan besok. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan rombongan akan bertemu Megawati Soekarno Putri untuk membahas kerjasama politik pemilu 2024. Setelah 3 hari mengadakan Rakernas, PDI Perjuangan akan menerima kedatangan Partai Perindo pada Jumat 9 Juni 2023. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo beserta rombongan kader partai diagendakan menyambangi kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan PDI Perjuangan dan Partai Perindo disebut untuk membahas kerjasama politik terkait pemilu 2024. Bu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum dan tentu saja
partai mengedepankan suatu upaya untuk merangkul seluruh elemen nasional meskipun PD Perjuangan telah dipercaya rakyat bisa mengusung sendiri, dan besok pagi akan dilanjutkan dengan kerjasama politik bersama dengan Partai Perindo. Itu akan dilakukan pada pagi hari dan kami juga mengharapkan kehadiran dari teman-teman pers. Adapun hingga saat ini PDI Perjuangan telah bekerja sama dengan Partai Persatuan Pembangunan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Dari Jakarta, Abdul Aziz Ainus melaporkan. Sejumlah nama masuk dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hingga Rakernas PDIP ditutup, tak ada nama resmi yang disebut, namun sejumlah nama telah muncul ke permukaan dan mulai mengerucut. Rakernas PDIP telah resmi ditutup. Namun sesuai ucapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024 tidak akan diumumkan dalam Rakernas. Tidak diumumkan secara lantang, namun secara tersirat beberapa nama terlontar. Bahkan PDIP sebagai partai tempat Ganjar bernaung telah mengantongi 10 nama bakal calon wakil presiden. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Namanya disebut sebagai salah satu kandidat cawapres Ganjar. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan apresiasi. Menurut AHY, hal ini membuktikan bahwa politik Indonesia cair dan bukan membelah. Saya berterima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan lain sebagainya, berpasangan dengan siapapun. Ya. Termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo. Saya menghormati seperti saya menghormati siapapun yang memberikan sikap atau pernyataan. Bagi saya demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan-gagasan semacam itu. Dan saya sendiri bisa selalu merasionalisasi apapun yang disimulasikan oleh para entitas politik hari ini. Meski mengapresiasi pernyataan Puan tersebut, AHY memastikan dirinya tetap memilih membangun koalisi perubahan. Dalam Rakernas PDIP, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga mengungkapkan nama baru dalam bursa calon wakil presiden. Nama Menteri PUPR Basuki Hadimulyono diusulkan menjadi bakal calon wakil presiden seiring dengan majunya infrastruktur di berbagai daerah. Meski demikian, Basuki melihat namanya masuk ke dalam bursa cawapres hanya sekedar wacana dan bentuk apresiasi terhadap kinerjanya. Terlebih, hingga saat ini dirinya mengaku tak pernah berkomunikasi dengan partai berlambang banteng tersebut. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkonsultasi dengan sejumlah tokoh dalam menentukan calon wakil presiden Pilpres 2024. Upaya tersebut dilakukan termasuk berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto berkonsultasi dengan sejumlah tokoh dari berbagai elemen dalam menentukan calon wakil presiden untuk mendampinginya di pemilu presiden 2024. Upaya ini dilakukan termasuk berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Selain dengan Presiden Jokowi, Prabowo juga berkonsultasi dan berdiskusi dengan para kiai, pensiunan jenderal hingga politisi senior. Ya, saya kira Pak Prabowo akan melakukan diskusi dengan semua yang penting, apalagi dengan suara presiden yang penting karena ini adalah orang yang legasinya akan bagus. Saya kira pasti akan dengan tokoh-tokoh dengan kiai-kiai, tokoh pensiunan, para jenderal, para senior. Pak Prabowo terus apalagi dengan seorang Joko Widodo yang sekarang
Gerindra menjelaskan partainya ingin sosok cawapres yang bisa bekerja sama dengan Prabowo untuk melanjutkan program kepemimpinan Jokowi. Kesamaan visi mesti dimiliki oleh sosok cawapres yang kelak mendampingi Prabowo. Sementara itu, Partai Amanat Nasional menyodorkan nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres dalam pertemuan dengan Partai Gerindra Senin 5 Juni 2023. PAN menyebut memiliki kedekatan dengan Erick Thohir sejak dulu. PAN memiliki kedekatan khusus dengan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir sering beragenda dengan PAN, berkegiatan dengan PAN, hadir di acara-acara besar PAN, bahkan akhir-akhir ini kok kelihatan sering menggunakan kemeja bernuansa biru, pakaian bernuansa biru gitu. Jadi kedekatan kita dengan Pak Erick Thohir itu sudah sangat kental gitu. Apakah tadi disebut rasanya untuk urusan Pak Erick Thohir itu masuk dalam menu wajib pertemuan. Hingga kini bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi para bakal calon presiden masih menjadi misteri. Sejumlah nama santer mencuat, namun belum ada pengumuman resmi dari partai pengusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, membuka cerita upaya pihak Mario Dandi mengajak berdamai agar lolos dari jerat pidana. Informasinya kami hadirkan untuk Anda setelah ini.